Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita akan belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan bagi kita menjalani hari-hari kita, baik hari ini maupun hari yang ke depan. Kita akan sama-sama baca di dalam Mazmur 125 ayat yang pertama, demikian bunyi firman Tuhan. Nyanyian siarah, orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyah, yang tetap untuk selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara dikasih Tuhan, kalau kita mendengar berita dunia, baik itu melalui media cetak, kalau saudara masih berlangganan koran, ataupun di berita-berita televisi, di YouTube, di IG dan segala macamnya, maka kita melihat perkembangan dunia yang tidak sedang baik-baik saja. Ada banyak perang terjadi, negara dengan negara saling perang, dan itu tentunya berdampak juga, baik berdampak secara sosial, berdampak secara politik, dan juga berdampak secara ekonomi. Dan dampak itu akan kita rasakan juga. Dampak itu tetap akan kita rasakan meskipun mungkin kita sedang berada secara jarak jauh dari peristiwa-peristiwa tersebut. Dan ketika kita tahu dampak itu, saudara-saudara, seringkali kita menjadi bimbang, seringkali kita menjadi goyang. Kita berpikir, bagaimana nanti ke depannya? Bagaimana dengan bisnis? Bagaimana dengan nanti masa depan anak-anak? Bagaimana dengan pendidikan? Bagaimana dengan apa yang harus kita kerjakan? Nah, Bapak Ibu Saudara, perasaan-perasaan ini muncul dalam kehidupan kita karena situasi yang tidak sedang baik-baik saja. Hal yang sama juga pernah dirasakan oleh pemazmur dalam Mazmur 125 ayat yang pertama ini, yaitu di mana ketika bangsa Israel setelah dalam masa pembuangan, mereka kembali lagi dan mereka harus mengalami hal yang sama. Di satu sisi mereka senang karena mereka bisa keluar dari pembuangan, mereka bisa selesai dari pembuangan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika mereka selesai, mereka keluar, mereka juga harus menghadapi bangsa-bangsa di sekitar mereka yang tidak menyenangi mereka, bangsa-bangsa yang memusuhi mereka. Dan ini membuat mereka cemas, bagaimana mereka akan membangun masa depan mereka, bagaimana mereka akan membangun keluarga mereka. Dan saudara-saudara, menjadi luar biasa adalah ketika kita baca Mazmur 125 yang pertama ini, kita melihat rupanya ketika mereka menghadapi peristiwa ini, menghadapi perasaan-perasaan cemas, mereka menghadapi perasaan yang membuat goyah kehidupan mereka, mereka tidak tinggal diam. Luar biasanya adalah Mazmur 125 yang pertama ini yang dikatakan adalah begini, saudara yang dikasih Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyah, yang tetap untuk selama-lamanya. Ketika mereka menghadapi situasi yang tidak mengenakan, yang mereka lakukan adalah mereka tetap melakukan ibadah, mereka mencari Tuhan, mereka beribadah mencari Tuhan. Kita bisa lihat bahwa nyanyian ini adalah nyanyian siarah. Nyanyian siarah adalah satu nyanyian yang mereka lakukan ketika mereka naik ke Yerusalem. Mereka tidak tinggal diam, mereka ke Yerusalem, mereka mencari Tuhan, mereka berjumpa dengan Tuhan, mereka berjumpa ke Gunung Sion. Dan saudara-saudara, disinilah kita belajar. Kenapa mereka lakukan ini? Kenapa mereka mencari Tuhan? Kenapa mereka ke Yerusalem? Kenapa mereka ke Gunung Sion? Karena mereka paham, bangsa Israel paham kepada siapa mereka harus berpegang, kepada siapa mereka harus mempercayakan hidup mereka, kepada siapa mereka harus menautkan hidup mereka ketika masa-masa yang membuat mereka goyah itu ada. Mereka tahu hanya Tuhan satu-satunya tempat di mana mereka bisa mempercayakan kehidupan mereka. Mereka tahu bahwa hanya Tuhan adalah satu-satunya tempat di mana mereka memegang, mereka bisa berpegang dengan teguh. Kenapa? Karena Tuhan adalah Tuhan yang akan tetap memegang kehidupan kita. Tuhan tidak bisa dipengaruhi oleh situasi dan kondisi apapun juga. Dia akan tetap berdiri teguh untuk memegang kehidupan kita. Dan itu yang dilakukan oleh bangsa Israel. Demikian juga kita Bapak Ibu, dalam masa-masa ini adalah tetaplah berpegang teguh, mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Memang tidak salah kita berpegang, kita percaya kepada investasi, kita punya pegangan saham, kekayaan,
jabatan, koneksi, dan segala macamnya. Tidak salah. Namun satu hal yang pasti, tetaplah berpegang. Yang utama adalah berpegang kepada Tuhan. Mempercayakan hidup kita berpegang teguh kepada Tuhan. Karena disitulah kita akan melihat bahwa kita tidak akan goyah ketika kita punya pegangan yang tepat, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami mau percayakan hidup kami Tuhan di tengah situasi yang tidak mengenakkan. Kami mau percayakan hidup kami kepada Tuhan, yaitu Tuhan yang memegang kehidupan kami. Tuhan yang teguh, yang tidak akan bergoyang Tuhan. Di mana kami percaya kami pun tidak akan bergoyang ketika kami teguh berpegang kepada Engkau, mempercayakan hidup kami. Berkati kami Tuhan, berkati keluarga kami Tuhan, berkati gereja lokal kami, berkati kota di mana kami ada, berkati Tuhan aktivitas kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percayakan hidup kami hanya kepada Engkau, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.